Jadi trending topik, inilah daftar dosa Aung San Suu Kyi pada etnis Rohingya. Di kalangan aktivis hak asasi manusia, nama Aung San Suu Kyi sangat populer. Aung San Suu Kyi dianggap menjadi pahlawan bagi demokrasi rakyat Myanmar di kekuasaan junta militer. Ia pernah bertahun-tahun dijadikan tahanan rumah oleh penguasa karena dianggap terlalu vokal menyuarakan demokrasi di Myanmar. Ironis, karena kini Aung San Suu Kyi justru dianggap sebagai monster. Ada juga yang mengutuknya sebagai Ratu Iblis. Itu karena Aung San Suu Kyi yang akhirnya memenangkan pemilu di Myanmar dianggap diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Belasan aktivis dan mantan penerima Nobel bahkan kini tak segan menarik ucapan mereka. Dikutip dari grid.id, dari The Guardian, dan dari memuji para aktivis kini berbalik mengkritik Aung San Suu Kyi. Mereka menulis surat terbuka untuk PBB terkait adanya pembantaian etnis di Myanmar. Bila kita tak melakukan aksi, orang-orang akan kelaparan sampai mati. Bila tidak, akan mati tertembak. Suu Kyi adalah pemimpin di sana dan dia yang bertanggung jawab untuk memimpin dengan keberanian, tulisnya kala itu. Lalu benarkah Suu Kyi diam saja dengan isu pembantaian etnis Rohingya? Dikutip dari grid.id dari The Guardian, berikut 4 hal yang membuat Suu Kyi dianggap berdosa karena terjadinya isu pembantaian etnis Rohingya. Pertama, menolak investigasi tim PBB. Pada Mei 2017 lalu, AFP melansir Aung San Suu Kyi sempat menolak permintaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk datang ke Myanmar. Padahal tim PBB datang dengan misi menyelidiki dugaan adanya pembantaian etnis Rohingya. Penolakan Suu Kyi diutarakan dalam kunjungannya di Belgia. Kami menolaknya karena kunjungan itu bukan solusi untuk menyelesaikan apa yang terjadi di tanah kami, ujar Suu Kyi dikutip dari grid.id. Kedua, membantah pembantaian. Suu Kyi terus membantah adanya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Dalam wawancara bersama BBC, Suu Kyi mengatakan bantahan tersebut tidak benar ada pembantaian etnis, ungkapnya. Istilah pembantaian etnis terlalu berlebihan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi, ujar dia. Suu Kyi juga kesal karena aktivis dunia menganggapnya tidak bersuara terhadap adanya pembantaian Rohingya. Saya sudah menerima pertanyaan ini sejak 2013, saya sudah menjawab, tapi mereka terus mengatakan saya tidak bersuara. Penyebabnya hanya karena saya tidak membuat komentar yang menyudutkan pihak tertentu, kata Suu Kyi. Ketiga, menolak visa tim kemanusiaan. Pemerintahan Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi kala itu bahkan menolak memberi visa untuk tim kemanusiaan yang datang ke Myanmar. Padahal tujuan tim ini adalah untuk etnis Rohingya termasuk PBB. Penegasan itu disampaikan oleh staf Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya. Bila ada yang datang untuk misi pencarian fakta, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang, kata Kyaw Zeya, dikutip grid.id pada 2017 lalu. Keempat, dianggap anti-Rohingya. Matthew Smith, pimpinan lembaga hak asasi manusia 45 Rights, mengatakan komentar-komentar Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar tak mengayomi etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi terus membuat pernyataan yang merusak. Pemerintahannya menunjukkan sikap anti-Rohingya, anti terhadap misi kemanusiaan, sehingga makin membuat panas negara itu. Sebagai seorang pemimpin negara, Aung San Suu Kyi harusnya memberikan pesan yang menenangkan, juga menginstruksikan militer untuk menahan diri. Pesan dari Suu Kyi justru tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi saat itu, ujar Matthew. Pengungsi Rohingya kutuk kudeta tapi tak kasihan sama sekali pada Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan, kami menyadari watak aslinya. Pengungsi Rohingya
mengutuk kudeta militer di Myanmar namun tak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dilansir Al Jazeera, mereka mengatakan tidak merasa prihatin atas lengsernya wanita itu. Pemimpin komunitas Rohingya Muhammad Yunus Arman mengatakan militer Myanmar telah menghabisi keluarga para pengungsi di negara bagian Rakhine saat Aung San Suu Kyi berkuasa. Dia tetap diam tentang itu, dia bahkan tidak mengucapkan kata Rohingya. Dulu kami biasa berdoa untuk kesuksesannya dan memperlakukannya seperti ratu kami. Tapi setelah tahun 2017 kami menyadari karakter aslinya, ujarnya, di kamp pengungsi Katupalong yang luas di distrik Cox's Bazar kepada Al Jazeera. Kami tidak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dia digulingkan dari kekuasaan sekarang. Distrik Cox's Bazar di Bangladesh Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang dilupakan oleh Aung San Suu Kyi. Tempat itu merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Diketahui bahwa warga Rohingya melarikan diri untuk mencari suaka pasca tindakan keras militer pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine itu. Bahkan PBB mengartikan tindakan militer itu sebagai niat genosida. Selama 4 tahun terakhir kami telah membicarakan tentang kembali dengan selamat ke tanah air kami di Myanmar, tapi tidak ada kemajuan yang berarti, kata Arman. Pemimpin komunitas Rohingya di Kamp Taing Kali, Syed Ullah, mengatakan tidak khawatir soal kudeta. Kami telah lama hidup di bawah rezim militer. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Mereka tidak memprotes genosida yang terjadi di komunitas kami. Sekarang militer berkuasa, kami merasa proses pemulangan kami semakin terhenti. Seperti diketahui, Myanmar dan Bangladesh kerap berselisih soal proses repatriasi yang berulang kali terhenti. Menteri Luar Negeri Bangladesh Aga Abdul Momen mengatakan perubahan rezim di Myanmar tidak serta-merta menghalangi proses repatriasi.